Shalom semuanya, selamat hari Minggu, happy Sunday buat kita semua. Hari ini kita semangat untuk memuji Tuhan, amin. Kita bangkit berdiri yuk, kita mau memuji Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa kuasa-Mu itu tidak pernah berubah Tuhan buat setiap dari kami. Bahwa Engkau Allah yang sanggup untuk mengubahkan setiap hati kami. Terus Tuhan, kami bulan ini belajar mengenai passion Tuhan. Biarlah Tuhan kami ini terus Tuhan tetap memiliki kesabaran Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin Tuhan terus belajar Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan kami menyiapkan hati kami Tuhan. Kami menyiapkan membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan.
hidup kami ketika kami sudah ditebus dengan darah Yesus, maka hidup kami bukan milik kami sendiri Tuhan. Hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepadamu. Dan kalau kami hidup itu karena Engkau memberikan kepada kami satu tugas, assignment ya Tuhan. Mengapa kami tidak begitu percaya kepadamu langsung diangkat ke surga? Karena Tuhan masih punya misi dalam hidup kami. Dan kami mau berdoa supaya Tuhan Kau menolong setiap kami menyadari misi itu. Memang Yesus satu kali akan datang, tetapi kami diajar untuk menanti-nantikan Tuhan, bersabar. Dan sementara kami bersabar menanti-nantikan Engkau, itu bukan berarti we are doing nothing. Kami hanya menunggu saja, tidak Tuhan. Kami seperti para petani ya Tuhan. Kami mau berdoa, kiranya kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau menerima benih firman Tuhan. Dan benih firman Tuhan Engkau akan percayakan kepada setiap kami masing-masing. Demi nama Yesus, kami siap dengarkan firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat beribadah bersama-sama dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya berharap bahwa saudara sekalian di dalam keadaan baik, dipelihara oleh anugerah Tuhan. Tetapi jikalau pada saat ini ada di antara saudara yang sakit, saya berdoa agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan pasti akan menolong saudara tepat pada waktunya. Tema khotbah di dalam bulan Juli ini adalah Radical Passion, kesabaran yang radikal. Di dalam seri yang pertama, Pak Agus sudah menyampaikan tentang kesabaran Kristus. Kesabaran Kristus adalah teladan bagi kita, di mana Kristus mau melepaskan haknya karena melakukan kehendak Bapa. Dan di dalam seri yang kedua berbicara tentang kesabaran adalah kasih di bawah tekanan. Tekanan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apakah itu penderitaan, kesakitan, atau masalah, tidak akan membuat kasih kita hilang terhadap orang lain. Kesabaran adalah salah satu bentuk kasih ketika kita sedang berada di dalam tekanan. Dan minggu yang lalu, Pastor Rono menyampaikan tentang ujian-ujian kesabaran. Ujian-ujian yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah untuk menguji iman kita dan membuat iman kita bertumbuh menjadi semakin dewasa lagi. Dan pada pagi hari ini, saya akan berbicara tentang sabar itu subur. Sabar itu subur adalah sebuah ungkapan yang sudah biasa kita dengar. Ada kalanya orang berkata kepada kita, yang sabar ya, sabar itu subur. Apa maksudnya? Sabar itu subur artinya jikalau kita menghadapi masalah dan kita tetap tabah, sabar menghadapinya, maka suatu saat nanti kita akan menuai hasil yang baik. Ternyata ungkapan yang sudah biasa kita dengar ini juga terdapat di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita sabar di dalam menanti kedatangan Tuhan. Mari kita baca bersama di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Kesabaran menantikan kedatangan Tuhan adalah kesabaran yang aktif, sama seperti kesabaran seorang petani menantikan hasil tuaiannya. Sebelum saya menjelaskan tentang kesabaran dari seorang petani ini yang menjadi gambaran yang dikatakan oleh Yakobus tentang bagaimana kita harus memiliki kesabaran di dalam menantikan kedatangan Tuhan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang apa yang dimaksudkan dengan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu yang dimaksudkan adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya untuk menjemput
orang-orang yang percaya, baik orang-orang yang sudah meninggal di dalam Tuhan maupun orang-orang yang masih hidup pada waktu Yesus datang. Tuhan Yesus akan datang dan menjemput semua orang percaya masuk ke dalam kemuliaannya dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-29 sampai 31, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan menjanjikan bahwa suatu saat nanti Yesus akan datang kedua kalinya. Mari kita membaca bersama dalam Matius pasal 24 ayat 29 sampai ayat 31. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa suatu saat nanti Yesus akan datang kali yang kedua. Kapankah itu akan terjadi? Di dalam ayat yang ke-36 dari Matius pasal 24, Yesus berkata, "Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu." Yesus mengatakan bahwa dia akan datang kali yang kedua, tetapi tidak seorang pun yang tahu kapan waktunya Yesus akan datang kedua kalinya. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa anak pun tidak. Mengapa Yesus tidak tahu kapan dia akan datang kedua kalinya? Pada waktu Yesus berbicara kepada murid-muridnya, Yesus dalam keadaan kedatangannya ke bumi ini adalah sebagai manusia biasa. Dia tidak menggunakan haknya sebagai Allah yang Maha Tahu. Sehingga dikatakan bahwa anak pun tidak. Tetapi kita percaya bahwa Yesus sekarang telah naik ke surga. Dia telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dia adalah Allah yang Maha Tahu juga. Dia pasti tahu tentang kapan waktunya dia akan datang kembali ke dunia ini. Tetapi yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, kapan waktunya, kamu tidak perlu tahu. Tapi Yesus juga memberikan tanda-tanda bahwa kapan dia akan datang. Tetapi yang perlu mereka lakukan adalah mereka harus siap sedia, selalu siap sedia, karena kapan waktunya tidak ada seorang pun yang tahu. Ketika Yesus datang 2000 tahun yang lalu, dia datang sebagai seorang bayi mungil di Bethlehem. Dan dia bertumbuh menjadi besar, dan kemudian oleh kuasa Roh Allah, dia menyatakan pembebasan kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang terikat dengan belenggu-belenggu iblis. Dia mengusir iblis-iblis yang mengikat, membelenggu orang-orang, dan menyembuhkan orang-orang yang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Dia memberitakan tentang tahun rahmat Tuhan kepada orang-orang yang ada pada masa itu di Palestina. Dan pada waktu hari penyalipannya, dia disalibkan dan mati. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian. Dan setelah itu Yesus naik ke surga. Dan Yesus berjanji bahwa dia akan datang kembali kedua kalinya untuk menjemput semua orang percaya. Dan kapan waktunya, kita tahu bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan tidak pernah berdusta. Walaupun kita tidak tahu kapan waktunya, kita akan selalu siap sedia. Ketika kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita harus menantinya sama seperti seorang petani yang menanti hasil tuaiannya. Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk datang kedua kalinya. Kita harus memiliki kesabaran yang aktif, sama seperti seorang petani.
Seorang petani yang menunggu hasil tuaiannya, dia tidak hanya berpangku kaki dan setelah menabur dan kemudian menunggu sampai masa menuai tiba. Yang kita baca di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Seorang petani di Palestina, dia mengharapkan hujan musim gugur, di mana ketika hujan musim gugur itu tiba, petani dapat menaburkan benihnya. Oleh karena apa? Sebelum musim gugur itu ada musim kemarau, musim panas yang panjang yang membuat tanah begitu gersang. Sehingga petani itu tidak bisa menabur benihnya. Benihnya tidak mungkin tumbuh di tanah yang gersang. Tetapi ketika datang hujan musim gugur, yaitu hujan awal, tanah mulai menjadi lebih gembur, bisa dibajak, dan benih-benih itu bisa ditaburkan. Setelah menabur benih-benih itu, petani tidak hanya menunggu sampai masa tuaian tiba, tetapi apa yang harus dia lakukan? Dia harus membersihkan rumput-rumput liar, hama yang mengganggu tanamannya, dan dia harus memberikan pupuk dan pengairan yang cukup untuk tanamannya dapat bertumbuh. Demikian juga yang kita lakukan di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Kita harus memiliki kesabaran seperti seorang petani ini, yaitu kesabaran yang aktif. Tidak hanya berdiam diri saja dan menunggu kapan Yesus datang. Kita tidak hanya memikirkan diri kita dan keselamatan diri kita sendiri, tetapi kita harus memiliki kesabaran yang aktif. Apa yang harus kita lakukan untuk pertumbuhan iman kita? Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi berkat buat orang-orang yang belum diselamatkan, atau keluarga kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita? Tuhan menghendaki agar ketika kita bersabar menantikan kedatangan Tuhan, kita memiliki kesabaran yang aktif. Seorang petani akan memilih bibit yang unggul untuk dia tanami. Demikian juga dengan kita akan memilih untuk merenungkan membaca firman Tuhan yang adalah benih yang unggul, yang akan kita tanam di dalam tanah hati kita. Benih firman Tuhan itu akan menumbuhkan iman kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Jikalau kita ingin memiliki iman yang bertumbuh, maka kita harus memilih bibit yang tepat, yaitu firman Tuhan. Jikalau kita mempunyai bibit yang unggul, yaitu firman Tuhan, tetapi kita tidak pernah menaburnya, maka kita tidak pernah akan menuai. Kita harus menaburnya di dalam tindakan kita, melakukan firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita dengar, sehingga benih firman Tuhan itu akan bertumbuh di dalam tanah hati kita. Apalagi yang harus dilakukan oleh petani itu untuk menunggu sampai masa tuaian tiba. Dia harus menyiangi ladang yang ditanaminya itu, yaitu mencabut rumput-rumput liar yang ada, atau bagaimana membasmi, mengusir hama yang ada di tanahnya. Demikian juga kita, ketika kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, ada hama, ada rumput liar yang mau berdiam di dalam tanah hati kita dan membuat pertumbuhan iman kita ini menjadi mati, menjadi tidak subur. Hama, dosa, dan rumput liar itu bisa saja mau berdiam di dalam hati kita, tetapi kita mempunyai hak untuk tidak membiarkannya berdiam di dalam hati kita. Kita tidak akan membiarkan hama dosa itu, kelemahan untuk berdiam di dalam tanah hati kita. Tetapi kita mau terus membersihkan hati kita dengan merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, meminta Tuhan menyucikan hati dan pikiran kita. Apalagi yang bisa kita lakukan ketika kita sedang menanti kedatangan Tuhan? Kita perlu pengairan yang membuat tanah hati kita menjadi subur. Kita berhubungan dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, ketika kita berdoa di dalam hadirat Tuhan, kita akan merasakan akan aliran-aliran kuasa Tuhan itu menyejukkan hati kita, meneguhkan iman kita. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus akan mengalir aliran-aliran air hidup di dalam kehidupannya.
yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan mengalir di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, membuat tanah hati kita itu menjadi subur, mengingatkan kita tentang setiap firman Tuhan yang harus kita lakukan, mengingatkan kita, menghiburkan kita melalui firman Tuhan. Bahkan aliran-aliran air hidup itu bukan hanya untuk kesegaran hidup kita sendiri, tetapi aliran-aliran air hidup itu bisa mengalir di dalam kehidupan kita dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mereka dapat mencicipi aliran air hidup itu, bahkan mereka dapat percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sehingga dari dalam hati mereka sendiri akan mengalir aliran-aliran air hidup itu. Kita perlu menjaga tanah hati yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu tidak sia-sia, tetapi kita mau menjaganya, merawatnya, sehingga dapat menghasilkan banyak tuaian pada waktu Yesus datang kedua kalinya. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 firman Tuhan mengatakan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Iblis digambarkan sebagai singa yang mengaum-ngaum dan siap menerkam orang yang akan ditelannya. Tetapi Petrus mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Apa penderitaan itu? Dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, sudah berada di dalam kutuk dosa, di mana dengan berpeluh kita harus bekerja untuk mencari nafkah. Itu adalah hukum yang alami, yang dialami oleh orang yang percaya kepada Yesus maupun orang yang belum percaya kepada Yesus. Kita harus berpeluh, bekerja untuk menafkahi kehidupan kita dan keluarga kita. Dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini juga membuat kita manusia tidak akan hidup kekal selamanya, di mana tubuh jasmani kita ini dapat merosot, kita dapat mengalami kesakitan, kita dapat mengalami sakit, ada wabah penyakit, ada bencana di dalam dunia ini. Semua orang mengalami hal yang sama, baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa lawanlah ia dengan iman yang teguh. Dengan iman yang teguh, yang percaya, penyertaan Tuhan, janji Tuhan, pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Seperti ternyata kuasanya yang bekerja di dalam kita, yang telah membangkitkan roh kita yang mati ini, sehingga kita dapat menjadi anak-anak Allah. Percayalah bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi setiap penderitaan tantangan di dalam dunia ini. Karena Tuhan Yesus berjanji, "Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman." Jangan biarkan hama dan rumput liar itu bertumbuh di dalam tanah hati kita dan mematikan pertumbuhan iman kita. Mari kita tetap teguh, berdiri di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Benarlah ungkapan ini bahwa sabar itu subur. Seorang petani yang menanti dengan kesabaran yang aktif, suatu saat nanti dia pasti akan menuai hasil tuaian dari tanahnya yang berharga. Demikian juga dengan kita, ketika kita menanti kedatangan Tuhan dengan kesabaran yang aktif, maka kita suatu saat nanti kita akan menuai hasil di mana kita akan berjumpa dengan Yesus muka dengan muka dan kita akan menerima kemuliaan bersama dengan Kristus. Kesabaran menantikan kedatangan Tuhan ini juga membuat pertumbuhan iman kita menjadi subur. Kesabaran menantikan kedatangan Tuhan menyuburkan pertumbuhan iman ke arah kedewasaan Kristus. Benih firman Tuhan akan bertumbuh subur di dalam kehidupan kita.
buah-buah Roh Kudus yang dihasilkan di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita akan terpancar, akan terlahir di dalam kehidupan kita dan bisa dicicipi oleh banyak orang. Kita bisa menjadi pribadi ciptaan baru seperti yang Tuhan kehendaki. Kesabaran yang aktif akan menyuburkan iman kita. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai suatu kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 ini mengingatkan kepada kita bahwa pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu juga menjadi suatu peringatan bagi kita agar kita menjaga kehidupan kita agar tetap kudus dan saleh. Hiduplah seolah-olah Yesus akan datang besok, tetapi kita dapat berkarya dan berbuat baik seolah-olah Kristus akan datang 1000 tahun lagi. Bagi Allah, 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Artinya apa? Bahwa Allah tidak terbatas dengan waktu. Allah adalah kekal. Tetapi buat kita, mungkin waktu itu begitu lama. Ketika orang-orang menunggu kedatangan Tuhan, dan mereka menunggu sampai saat ini ketika Yesus 2000 tahun yang lalu berjanji bahwa dia akan datang kali yang kedua. Dan banyak ramalan-ramalan yang terjadi di dunia ini, orang meramalkan tentang kapan Yesus akan datang kedua kalinya. Dan ketika mereka menunggu-nunggu di hari H itu, ternyata Yesus tidak datang dan mereka menjadi kecewa. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Allah tidak lalai menepati janjinya. Kenapa Yesus belum datang kali yang kedua? Di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kesabaran kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua itu menyuburkan iman kita, di mana iman kita di dalam Kristus bertumbuh menjadi semakin dewasa ke arah Kristus. Kita memiliki hati seperti Kristus yang mempunyai belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Kita memiliki hati Allah yang sabar kepada semua orang dan menghendaki agar semua orang itu diselamatkan. Kesabaran menantikan kedatangan Kristus yang kedua menyuburkan iman kita sehingga kita akan menjaga kekudusan hidup kita dari hari ke hari. Kita hidup seolah-olah bahwa Kristus akan datang besok. Jikalau saudara tahu bahwa Yesus akan datang besok, apa yang akan saudara lakukan? Pasti saudara akan lebih bersungguh-sungguh di dalam firman Tuhan. Saudara akan bersungguh-sungguh berdoa. Saudara akan lebih bersungguh-sungguh untuk memberitakan Injil. Karena saudara tidak mau orang-orang yang saudara kasihi, keluarga saudara, mereka binasa karena tidak percaya kepada Yesus. Hiduplah seolah-olah Kristus akan datang besok. Kita akan memiliki belas kasihan kepada orang-orang lain. Kita akan melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tetapi berbuatlah baik, berkaryalah seolah-olah Kristus akan datang 1000 tahun lagi. Orang-orang di Tesalonika, mereka berpikir bahwa Kristus akan datang. Jadi mereka tidak boleh lagi melakukan apa-apa. Mereka hanya duduk berdoa, membaca firman Tuhan dan menanti Kristus datang. Dan Rasul Paulus menegur mereka, kalau orang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Orang harus tetap bekerja. Kita harus tetap berdoa dan bekerja. Rasul Paulus menasihati mereka. Setiap hari adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Allah ingin kita lakukan. Apakah ladang yang sedang dipercayakan Allah kepada kita? Di dalam 1 Korintus 3 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9,
Rasul Paulus menggambarkan bahwa setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, itu adalah ladang yang Tuhan percayakan untuk kita melakukannya, mengerjakannya dengan ketekunan. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 6-9 firman Tuhan mengatakan, Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Bersediakah kita menjadi kawan sekerja Allah? Allah telah mempercayakan ladang untuk kita garap bersama-sama. Apakah ladang yang sedang Tuhan percayakan bagi saudara? Apakah saudara adalah seorang ibu rumah tangga? Saudara memiliki anak-anak yang Tuhan percayakan kepada saudara? Ataukah saudara adalah seorang kepala keluarga? Didiklah anak-anakmu di dalam takut akan Tuhan. Itu adalah ladang yang Tuhan percayakan kepadamu. Orang tua adalah wakil Allah di dunia ini. Melalui orang tua, anak akan belajar tentang siapa Allah Bapa itu. Allah yang penuh dengan kasih dan rahmat ketika orang tua memperlakukan anaknya dengan penuh kasih dan disiplin. Kasih dan disiplin tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita tidak boleh menjadi orang tua yang permisif juga, yang karena mengasihi anak dan kita tidak mendisiplinkan anak. Ada berbagai cara untuk kita menjadi orang tua yang kreatif dalam mendidik dan mendisiplinkan anak. Tidak lagi dengan hukuman fisik seperti zaman dulu yang dilakukan oleh orang-orang tua kita, mungkin karena pengaruh kolonialisme di negara kita ya, sehingga orang tua begitu keras mendidik anak. Tetapi pada masa ini kita bisa belajar bagaimana mendidik anak dengan cara-cara yang kreatif. Sejak kecil, didiklah anak-anakmu untuk mengenal Tuhan, untuk belajar berdoa-doa yang sederhana, untuk belajar membaca firman Tuhan di dalam bentuk komik-komik, cerita-cerita Alkitab yang sederhana, untuk mereka mengenal siapa Tuhan mereka dan apa yang telah Tuhan lakukan buat mereka. Didik mereka untuk sedini mungkin mereka percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Apakah ladang yang sedang Tuhan percayakan kepada kita? Apakah saudara adalah para pelayan yang terlibat di dalam gereja? Itu adalah ladang yang Tuhan percayakan. Ataukah saudara adalah jemaat yang biasa di dalam gereja? Kehadiran saudara, doa saudara, keikutsertaan saudara di dalam setiap pelayanan-pelayanan online maupun onsite yang diadakan. Itu sangat memberkati setiap orang yang ada di dalam gereja ini. Kesaksian-kesaksian sharing yang saudara sampaikan itu dapat membangun saudara-saudara seiman lainnya. Apakah ladang yang sedang saudara percaya, yang Tuhan sedang percayakan kepada saudara untuk garap saat ini? Apakah itu adalah pekerjaan, bisnis yang sedang saudara jalankan? Jalankanlah itu di dalam takut akan Tuhan. Jadilah berkat buat orang-orang yang saudara pimpin. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa aku menanam, Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Dan bukanlah yang penting menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Dan mereka sama-sama akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya. Semua yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Suatu saat kita akan menerima upahnya. Apa yang kita tabur di dalam Tuhan dan kita serahkan kepada Tuhan, Allah lah yang akan memberikan pertumbuhan. Semua proses kesabaran menunggu sampai masa menuai tiba adalah suatu proses yang alami yang dialami oleh semua orang. Tetapi kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan yang membuat kita berbeda. Tuhan selalu berjanji untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Kerjakanlah setiap ladang yang Tuhan percayakan bagi kita dengan tekun dan sabar. Dan percayalah kepada Tuhan yang memberikan pertumbuhan kepada setiap benih yang kita tabur. Ketika saya merasa kecil hati dan merasa bahwa tidak dapat melakukan apa-apa, suatu saat firman Tuhan berbicara kepada saya
Roh Kudus mengingatkan saya di dalam Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19 yang mengatakan di dalam hati saya, Roh Tuhan Allah ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia mengutus aku untuk memberitakan kabar pembebasan kepada orang-orang yang tertindas dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan firman Tuhan itu membesarkan hati saya bahwa saya bukanlah apa-apa tanpa Tuhan. Tetapi di dalam tangan Tuhan, saya adalah sesuatu yang Tuhan mau pakai. Sekecil apapun yang saya bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan, dengan urapan Tuhan, karena Tuhan yang mengutus saya, itu akan menjadi berkat. Kadangkala suara di sekeliling kita membuat kita berkecil hati, atau ada kalanya diri kita sendiri yang membuat kita berkecil hati. Tetapi ingatlah saudara, bahwa sekecil apapun perbuatan baik yang dapat saudara lakukan, itu akan berdampak bagi orang yang menerimanya. Sama seperti sebuah batu kecil, jika kita melemparkannya ke dalam kolam, memang itu tidak akan menimbulkan gelombang yang besar di kolam itu. Tetapi batu kecil yang dilemparkan itu akan menimbulkan riakan-riakan kecil di dalam kolam tersebut. Kebaikan kecil yang saudara lakukan, Allah akan memberkati dan memakainya, sehingga orang dapat melihat kasih Allah melalui kehidupan saudara. Marilah setiap hari yang kita lalui, yang Tuhan berikan kepada kita, kita menjadikannya sebagai suatu kesempatan yang untuk kita berkarya, belajar mengenal Tuhan lebih lagi, belajar menghidupi kehidupan yang lebih berarti lagi, melayani Tuhan dan sesama. Mari kita menantikan kedatangan Tuhan dengan kesabaran yang aktif sampai Dia datang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Puji Tuhan saudaraku, saya mengajak kita mengakhiri bagian firman Tuhan ini dengan satu pujian yang mengingatkan kepada kita bahwa apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, itu yang Tuhan sediakan. Yesus mati buat kita, itu tidak pernah terdengar. Itu sesuatu yang unthinkable. Bahkan banyak orang sulit mempercayai, tetapi itu telah terjadi. Dan kita bersyukur untuk itu. Itu sebabnya kedatangan Yesus kali yang kedua itu is not just a myth, bukan hanya sekedar mitos. Kalau Yesus lahir ke dunia menjadi manusia itu terjadi, Yesus datang kali yang kedua juga pasti akan terjadi. Itu sebabnya mari kita terus menanti-nantikan dengan antusias. Kesabaran kita adalah kesabaran yang aktif, bukan pasif. Seperti para petani, mereka tunggu hasil panen mereka. Itu bukan mereka duduk-duduk saja. Mereka mulai ngerjakan tanah, menanam, sampai mereka melihat hasilnya. Mereka begitu aktif. Demikian juga setiap saudara dan saya, murid Yesus. Engkau bukan hanya sekedar duduk-duduk dan meyakini bahwa engkau diselamatkan dan kemudian menghidupi kekristenanmu begitu saja. No. You have to do something seperti para petani. Engkau harus mengerjakan lahan yang Tuhan percayakan. Dan itulah bentuk kesabaran yang Tuhan ajarkan sampai Yesus datang kali yang kedua. Kita nyanyi pujian ini, Allah sanggup. Mari kita akan menyemangati diri kita sendiri dan kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan tidak pernah sia-sia. Amin. Yang tak pernah
tetapi Dia punya waktu dan Bapa yang menentukannya. Bagi kita, bagian kita adalah menyiapkan diri. Allah sanggup, Dia tidak pernah berubah. Jadi tetap antusias. Musim bisa berubah, tetapi kesetiaannya tidak pernah berubah. Itu yang membuat orang-orang akan melihat kehidupanmu dan kehidupan saya sebagai orang yang percaya, punya pengharapan. Mereka akan menemukan pengharapan melalui kehidupan kita masing-masing. Amin. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan pengumuman langsung, saudara-saudara, di akhir dari bulan Juli ini, saudara-saudara, hari Selasa kita akan mengadakan IG Live, saudara-saudara. Saya mengajak kita untuk bergabung di dalam IG Live. Kita akan bahas atau topik, ada kesaksian di sana. Saya mengundang untuk teman-teman semua bisa join di IG Live SIFSBY pada jam 8 sampai jam 9. Dan saya mengundang kita untuk berpartisipasi dan boleh bertanya, boleh kasih komentar. Mari kita akan saling menjadi berkat di tengah-tengah situasi seperti ini. Adalah kesempatan untuk kita bisa menjadi berkat. Demikian juga pada hari Kamis akan ada komunitas tumbuh bersama di Barat 1, Barat 2, Barat 3, dan Timur. Silahkan check out dengan masing-masing grupnya, pakai platform apa. Dan puji Tuhan selama 1,5 tahun ini kita terus bertahan dan kita terus make progress. Tuhan menolong kita semuanya. Demikian juga silakan memberikan persembahan dengan sukacita di rekening yang ada di bawah ini dan juga di QR code yang telah diberikan. Saudara tinggal scan dan kemudian akan muncul. Berikan sesuatu yang Tuhan taruh di hatimu. Belajar untuk meyakini bahwa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, it's seed, benih. Dan silakan memberikan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Ya. Saya minta tolong untuk Henny bisa berdoa untuk akhir ibadah kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali mempertemukan kami Tuhan dengan Engkau Tuhan, meskipun masih dengan online Tuhan, meskipun dalam kondisi ini Tuhan, kami tahu Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan untuk kesabaran, ketabahan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau sanggup seperti pujian yang kami nyanyikan tadi Tuhan. Dan kami juga tahu Tuhan, Engkau akan memberikan kami kesabaran Tuhan, hingga kami dapat bertahan Tuhan. Hingga pandemi ini mungkin bencana ini Tuhan akan berakhir pada suatu saat nanti. Haleluya. Hari ini Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Semoga firman-Mu itu akan tetap setia Tuhan di dalam hidup kami Tuhan dan berbuah Tuhan. Amen. Sehingga orang-orang dapat melihat Tuhan bahwa kami ini adalah selatan terbuka dari-Mu Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk menutup ibadah pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diperbarui kuatnya dan dia akan diberikan kekuatan seperti sayap burung Raja Wali yang makin lama terbang makin tinggi. Teruna-teruna muda jatuh tersandung, orang-orang berjalan dan menjadi lelah. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan diperbarui kekuatannya. Dia berjalan tidak menjadi lelah dan dia berlari tidak pernah tersandung. Diberkatilah hidupmu untuk terus menjadi pelaku firman. Dan biarlah damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan oleh karena Roh Kudus menolong saudara dan saya untuk tetap setia seperti para petani yang memiliki pengharapan akan tuan yang besar, tetapi harus berpeluh, berkeringat, bekerja keras, menantikan hasil itu terjadi dengan kerja keras, dengan komitmen, dengan kesetiaan. Dan biarlah hidupmu dan saya dikenal sebagai orang-orang yang seperti itu sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap saudara dan saya. Kita semua bersuka cita. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Happy Sunday, God bless you all. Dan terima kasih buat para pelayan Tuhan yang sudah melayani pada bulan Juli ini. Amin, haleluya.